Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fastabiqul khairat. Selamat datang di Aditya Rizky Putra Purnama channel. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana kita berbicara bahasa Indonesia? Bagaimana kita berbicara bahasa Jawa? Bagaimana kita berbicara bahasa Inggris? Nah, hal itu adalah sebuah bahasa. Ya, apakah kamu bisa menebak jumlah bahasa yang ada di dunia? Mulai dari bahasa Mandarin sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, diikuti oleh bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Tapi bagaimana ya asal-usul dari bahasa itu? Dan mengapa banyak sekali bahasa yang ada di dunia? Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda dan kemudian berkembang menjadi yang namanya bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara dunia untuk mencari sumber makanan tentunya. Nah, isolasi ini membuat budaya membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara, disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, sehingga penduduk Indonesia semakin terisolasi di daerah mereka, tempat mereka tinggal sendiri itu. Inilah sebabnya Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam dan juga berbeda-beda di setiap daerahnya. Lalu saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki pun menjadi membaur. Lalu saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur jadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menciptakan terbentuknya bahasa baru yang biasa kita sebut atau biasa peneliti menyebutnya adalah super language atau bahasa super. Karena inilah faktor jarak juga menjadi pengaruh penentuan bahasa. Misalnya saja, negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda atau sebuah pekerjaan. Seperti antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki beberapa bahasa yang sama karena disebabkan oleh isolasi dari daerah mereka sendiri, karena mereka juga adalah dua wilayah yang berdekatan. Sekian, terima kasih.